Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Bab 3354, pengaruh luar biasa. Bab 9076 sampai dengan bab 9080. Saat Ye Chen kembali ke hotel, Wecet menerima lamaran pertemanan dari Tawana. Setelah dia lulus verifikasi, Tawana memberitahunya bahwa adik laki-laki Mitsui Yoshitaka, Mitsui Yoshiyasu, telah dikendalikan oleh Hattori Hanzo dan para ninja Iga, dan dia serta Trevor telah mengikuti Mitsui Shinmei kembali ke rumah keluarga Mitsui. Selain melaporkan situasinya, dia sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ye Chen. Setelah cukup mendengar terima kasih, Ye Chen berkata kepadanya, "Setelah melalui banyak hal, istirahatlah yang baik malam ini." Tawana awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengobrol lebih banyak dengan Ye Chen di WeChat. Melihat Ye Chen sepertinya tidak tertarik, dia berkata dengan sangat bijak, "Baiklah, Tuan Ye, Anda juga harus istirahat yang baik. Hari ini adalah benar-benar hari yang sibuk. Terima kasih banyak." Ketika Ye Chen kembali ke hotel, Dong Ruolin dan Xiao Churan sedang menelusuri platform sosial di dalam ruangan. Begitu banyak helikopter polisi terbang di dekatnya malam ini. Tetapi meskipun dunia luar tidak tahu apa yang terjadi, mereka menduga pasti ada sesuatu yang tidak normal. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Mungkin ada begitu banyak petugas polisi yang lewat. Melihat Ye Chen kembali, Xiao Churan dengan cepat bertanya, "Suamiku, apakah terjadi sesuatu di Kubah sana?" Media sosial mengatakan bahwa ada banyak helikopter menuju ke sana. Dan ada video terkait, ada banyak pesawat terbang di atasnya, itu cukup menakutkan. Dong Ruolin sedang menelusuri ponselnya sambil bergumam. Beberapa orang bergosip bahwa sepertinya ada pembunuhan. Mereka mengatakan bahwa seseorang sepertinya mencoba membunuh Tawana. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin, itu tidak terjadi. Saya ada di tempat kejadian. Mengapa saya tidak tahu ada pembunuhan?" Dong Ruolin berkata, "Lalu apa yang dilakukan begitu banyak petugas polisi di sana? Anda berada di tempat kejadian. Anda pasti pernah melihat mereka, bukan?" Latihan, agar tidak membuat mereka khawatir dan mencegah masalah ini menyebar. Ye Chen hanya bisa berbohong. Polisi sepertinya sedang melakukan semacam latihan anti-terorisme. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Karena saya di sini. Saya berkomunikasi dengan Tuan Mitsui tentang Feng Shui dan saya kembali segera setelah kami selesai. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja bergumam, "Apakah yang dikatakan di internet begitu keterlaluan? Saya akan memeriksanya." Ye Chen menelusuri beberapa platform secara acak, tetapi dia tidak menyangka media sosial benar-benar mulai menyebar. Meski tidak terdengar suara tembakan di lokasi kejadian,
namun sulit untuk menutupi lokasi kejadian karena banyaknya petugas polisi yang datang dengan helikopter, dan beberapa orang merekam video helikopter polisi khusus yang melakukan rappelling dari gedung terdekat. Ye Chen merasa meski tidak ada bukti jelas tentang pembunuhan Tawana yang bocor, netizen tidak boleh berspekulasi di media sosial. Meski kebanyakan orang tidak tahu tentang jaringan bawah tanah, orang-orang yang terkait dengannya tetap memahami situasinya. Jika ada orang baik yang secara anonim mengumumkan masalah ini, dengan popularitas internet saat ini, pasti akan memicu diskusi besar. Terlepas dari apakah hasil jelas bisa dibicarakan pada akhirnya, hal itu jelas bukan hal yang baik bagi Tawana. Jadi, dia memberitahu Fei Kexin di WeChat dan meminta Fei Kexin untuk menyampaikannya kepada Mitsui Yoshitaka, dan meminta Mitsui Yoshitaka untuk mengeluarkan pernyataan kepada Departemen Kepolisian Metropolitan, mengatakan bahwa malam ini Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan keluarga Mitsui akan melakukan tindakan anti latihan terorisme di Kuba. Lagi pula, Tokyo Dome adalah tempat pertunjukan terbesar di Tokyo. Hampir semua bintang papan atas yang datang ke Tokyo untuk menggelar konser memilih tempat ini. Kemungkinan terjadinya serangan teroris bukan tidak mungkin di tempat seperti itu, sehingga wajar jika dilakukan anti-terorisme latihan di sini. Tentu saja. Tak lama kemudian, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengumumkan berita latihan tersebut melalui televisi dan media online. TV Tokyo, yang awalnya menayangkan variety show, segera memunculkan laporan darurat, sepotong berita akan disisipkan di bawah. Pada pukul 22.35 malam ini, polisi anti-terorisme Tokyo melakukan latihan penyerangan respons bergerak cepat di Dome. Kali ini polisi anti-terorisme latihan tersebut terutama berfokus pada asumsi bahwa Dome dibajak atau dihancurkan oleh teroris saat mengadakan pertunjukan berskala besar, tanpa memberitahu personel terkait sebelumnya. Petugas polisi khusus yang berpartisipasi dalam latihan tersebut tidak mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah sebuah latihan, sehingga latihan tersebut benar-benar mencerminkan kemampuan manuver cepat dari polisi khusus Tokyo dalam menanggapi keadaan darurat. Latihan tersebut kini telah berhasil diselesaikan, dan latihan khusus yang relevan petugas polisi sudah mulai mengevakuasi latihan ini dengan tertib. Di lokasi kejadian, Inspektur Polisi Departemen Kepolisian Metropolitan memberikan penilaian yang sangat positif terhadap latihan ini dan berharap masyarakat umum tidak terlalu gugup. Video ini disiarkan dalam berbagai bahasa selama sekitar 10 menit. Segera setelah videonya keluar, Dong Ruolin melepaskan ide untuk terus bergosip, membuang ponselnya, dan mengeluh, "Apa? Saya pikir ada beberapa melon besar. Anda bisa memakannya. Tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi latihan." Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Keamanan publik di Tokyo tampaknya baik. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang besar seharusnya rendah. Selain itu, Anda tidak bisa selalu berharap sesuatu akan terjadi pada orang lain. Tidak juga,
Dong Ruolin berkata sambil tersenyum. Bukannya aku mengharapkan sesuatu terjadi, aku hanya terlalu bergosip. Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, ngomong-ngomong, Ye Chen, video kamu yang mengeluh tentang Tawana menjadi viral di internet hari ini. Audio Dan milik apa Soter yang kamu Channel. katakan sangat beralasan dan meyakinkan. Bahkan para fans dan pendukung Tawana juga berpikir apa yang Anda katakan masuk akal. Kini kamu disebut sebagai pria yang mendidik Tawana. Banyak orang yang penasaran dengan jati dirimu yang sebenarnya. Jika kamu tampil di siaran langsung kali ini, kamu akan menjadi terkenal. Setelah menjadi populer, kamu mungkin akan mendapatkan jutaan penggemar. Saya bisa melakukan siaran langsung untuk membawa barang. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tidak ingin melakukan sesuatu yang membuat orang tampil di depan umum. Lebih baik tidak menonjolkan diri. Selain itu, banyak organisasi hak asasi manusia sekarang memiliki gaya operasi yang cukup ekstrim. Saya tidak ingin melakukan kontak dengan mereka di kehidupan nyata. Itu benar. Dong Ruolin mengangguk dan berkata, saya pikir organisasi perlindungan lingkungan di Eropa sangat buruk. Mereka akan menghentikan semua mobil di jalan dan bahkan tidak membiarkan ambulans lewat. Mereka tidak mengetahui hal-hal ini. Jika kamu dan anggota keluargamu sakit, maukah kamu memanggil ambulans? Itu pasti akan terjadi, tidak perlu memikirkannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Sebagian besar pemerhati lingkungan ekstrim sama sekali bukan pencinta lingkungan sejati, tetapi mengandalkan ini untuk mencari nafkah. Mereka semua memiliki operasi modal di belakang mereka. Mereka, seperti ibu kota Eropa, jika mereka ingin mengembangkan tenaga nuklir, mereka akan membiarkan para aktivis lingkungan menyerang pembangkit listrik tenaga panas. Jika mereka ingin mengembangkan energi baru, mereka Audio akan milik membiarkan Soter para Channel. aktivis lingkungan menyerang energi tradisional. Jika mereka ingin mempromosikan protein buatan di masa depan, Anda dapat yakin bahwa para pemerhati lingkungan ini pasti akan pergi ke sana. Demonstrasi peternakan tradisional. Dong Ruolin berkata setuju. Masuk akal. Kebanyakan dari mereka hanyalah sekelompok orang munafik. Saat ini, pemberitaan yang berulang di TV langsung membuat banyak orang yang asal menebak-nebak berhenti bergosip. Dibandingkan memberitahu mereka bahwa ada pertempuran berdarah di sini malam ini dan 100 atau 200 orang tewas, mereka lebih bisa menerima retorika dari latihan semacam ini. Sekarang setelah para pejabat menjelaskan situasinya, tidak banyak gosip dan keraguan di internet, dan tidak butuh waktu lama untuk meredam masalah tersebut. Tak lama kemudian, tim Tawana juga mulai merilis sejumlah besar foto dan video resmi penampilan Tawana secara online. Tawana adalah raja lalu lintas. Ketika video dan foto-foto indah pertunjukan tersebut dirilis, para penggemar dengan cepat menjadikan pertunjukan tersebut menjadi berita utama di platform-platform besar. Alhasil, perhatian publik terhadap polisi khusus pun semakin terguncang. Ye Chen tidak bisa tidak kagum, pengaruh Tawana memang luar biasa.
Setelah beberapa foto dan video pertunjukan dirilis, perhatian sebagian besar orang akan teralihkan. Begitu bintang tersebut berkolaborasi dengan Changying Otomobil untuk bernyanyi di Tiongkok. Ini mungkin akan menjadi sebuah peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kekuatan merek Changying Otomobil. Bersambung.